Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi kita akan belajar fikih. Masih membahas tentang syarat-syarat berjamaah atau kedua. Nah, dari ada 11 syarat. Kemarin kita sudah belajar syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Kali ini kita akan membahas syarat yang ketiga dari 11 syarat berjamaah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'lim al-ifadah wal istifadah wal hasul tamasuki bi tabillah sunnatur rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bilumi bidaraini amin. Wa qala radhalanhu faslun wa min suruti kedua, dan termasuk syarat-syaratnya kedua asalis yang ketiga adalah wa alla yakuna ma'muman. Wa alla yakuna, dan tidak ada atau tidak sedang menjadi imam itu makmuman makmum. Jadi tidak boleh menjadikan makmum sebagai imam. Tidak boleh menjadikan atau kita mengikuti makmum. Ya, kita tidak boleh mengikuti makmum atau menjadikan makmum itu sebagai imam. Contohnya bagaimana? Misalnya ada A, ya kan? Kita sebut A. Ada si A. Si A itu dia makmum masbuk, dia berjamaah dengan jamaah di masjid, tapi dia makmum masbuk. Kemudian jamaah selesai, dia berdiri melanjutkan, datang si B. Si B datang, dia mengikuti si A. Si B menjadikan si A sebagai imam. Boleh? Boleh. Boleh, boleh. Kenapa? Karena si A sudah selesai sholatnya dengan imam yang pertama dan dia sekarang berdiri melanjutkan sendiri sholatnya. Kemudian si B menjadikan si A ini sebagai imamnya. Boleh, boleh. Yang terjadi sekarang adalah pembahasannya si A menjadi imam, si B menjadi makmum. Sah, sah. Nah, yang disyaratkan di sini tidak menjadikan makmum sebagai imam. Datang si C, itik. Datang si C di masjid dan si C ini ternyata dia memilih si B untuk menjadi imamnya. Dia memilih si B untuk menjadi imamnya. Padahal B ini adalah statusnya masih makmum aktif pada si imam A. Jadi si B ini statusnya masih makmum aktif dengan si A. Si B ini masih sholat sama si A. Tapi datang si C, dia mengikuti si B. Menjadikan makmum aktif menjadi imam. Ini tidak boleh. Makanya wala yakuna, dan tidak ada seorang, dan tidak boleh dan tidak ada seorang imam ini makmuman dia menjadi makmum. Karena tidak boleh dia statusnya seorang imam dan juga seorang makmum di saat yang bersamaan. Artinya makmum aktif dan menjadi imam. Nah, itu syarat yang ketiga. Baik, selanjutnya bisa dipahami kan? Tapi ini ada hanya satu kejadian ini yang sah. Hanya satu kejadian yang sah, yaitu ketika turun perintah sholat Isra Mi'raj. Nabi ketika turun perintah sholat tidak diajari sholat, di atas sana tidak diajari sholat. Lalu siapa yang mengajari Nabi sholat? Yang mengajari Nabi sholat adalah malaikat Jibril. Ketika itu subuh malaikat Jibril turun menjadi imam, Nabi menjadi makmum. Belum ada yang tahu. Kemudian zuhur dinamakan duharo karena pertama kali Nabi sholat bersama orang-orang. Di situ malaikat Jibril ada di depan, Nabi Muhammad bermakmum kepada malaikat Jibril dan para sahabat bermakmum kepada Nabi Muhammad. Hanya ini kejadian awal-awal setelah Isra Mi'raj ketika malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad sholat. Malaikat Jibril sebagai imamnya Nabi Muhammad menjadi makmum sekaligus imamnya
para sahabat. Tapi dari kedua dan seterusnya sudah tidak lagi. Baik, selanjutnya syarat yang keempat dari 11 syarat sahnya berjamaah adalah wala umiyan. Dan wala umiyan dan seorang imam ini tidak seorang yang umi, tidak bisa baca dan tulis. Tidak sah bermakmum kepada imam yang dia tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran. Arab lah. Tidak sah. Ya, dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wala umiyan. Makanya jika kalian, kalau kebanyakan orang sih membaca banyak yang sudah, tapi menulis tidak banyak. Orang-orang yang dia belum tentu orang yang bisa baca itu bisa nulis. Tapi orang yang bisa nulis Arab insya Allah dia bisa baca. Orang yang bisa baca Arab belum tentu bisa nulis Arab dengan benar. Tapi orang yang bisa nulis Arab dengan benar, maka pasti dia bisa membaca Arab. Ya, itu. Tapi di sini umian di sini tidak bisa nulis dan membaca. Kalau dia bisa nulis tapi tidak, kalau dia bisa membaca tidak bisa nulis masih boleh. Masih boleh. Baik, syarat yang kelima, syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah dari 11 syarat sahnya berjamaah adalah wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Wa alla yataqaddama dan tidak mendahului siapa makmum alaihi atas imam fil mauqifi di posisi sholatnya. Jadi posisi sholatnya. Posisi sholat itu makmum tidak mendahului imam. Softnya itu tidak di depannya imam. Namanya makmum itu tetap harus ada di belakang imam. Jadi wala yataqaddama, tidak mendahului di posisi tempatnya. Ini yang banyak orang salah kaprah. Ketika berjamaah 2 orang itu sejajar. Padahal jika berjamaah sejajar, oke tetap sah, tapi makruh. Artinya dikhawatirkan di salah satu gerakan sholat, makmum ini mendahului fil mauqif, mendahului di dalam posisinya imam. Sehingga tahor mengakhirkan sedikit, bukan sama persis. Ya. Jika makmum di dalam posisi sholatnya dia mendahului imam, walaupun itu sebagian daripada sholat yang dia lakukan, maka sholatnya tidak sah. Karena disyaratkan wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Bisa dipahami? Oke, syarat yang kelima. Tidak mendahului di posisi imam. Ya. Sehingga bisa dipastikan harus benar-benar makmum itu tidak mendahului posisinya imam. Posisinya imam. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang keenam dari 11 syarat sahnya berjamaah adalah wa alla ya'lama intiqalati imamihi. Setelah tadi disyaratkan imamnya itu bukan seorang makmum, imamnya harus bisa baca nulis, kemudian wala yataqaddama dan imamnya ini tidak mendahului posisinya. Syarat yang berikutnya adalah wala ya'lama dan mengetahui intiqalati imami, perpindahan gerakan imam. Imam dari berdiri ke ruku, dari ruku ke itidal, itidal ke sujud, sujud ke duduk, duduk ke sujud, perpindahan ini mengetahui. Nah, intiqalat ya'lam ini mengetahui, bisa mengetahui secara langsung melihat imamnya atau mengetahui sebagai orang yang mengetahui gerakan imam. Jadi bisa mengetahui imam langsung atau mengetahui orang yang mengetahui gerakannya imam. Tidak cukup dengan atau tidak sah, tidak cukup dengan video. Melihat TV, tahu gerakannya, misalnya ada sholat hari raya di Istiqlal, kita di rumah. Oh, saya mengetahui gerakannya imam, imam di syuting, imam di video jelas. Saya tahu imam ruku, imam sujud, imam duduk, saya tahu semuanya. Sehingga saya ingin jamaah dengan imam di Masjidil Haram, dengan imam di Istiqlal, saya dari rumah. Tidak sah, tidak cukup, harus mengetahui tanpa perantara
yang memungkinkan berbohong. Nah, jadi mengetahui langsung atau mengetahui makmum yang melihat imam. Ya, jadi makmum ini melihat imam. Kita mau tahu atau makmum ini melihat makmum yang melihat imam. Boleh. Ya, jadi wala ya'lama intiqalati imamihi, dengan melihat dan mendengar. Melihat secara langsung melihat imam atau melihat orang yang melihat imam atau melihat orang yang melihat dia melihat orang yang melihat imam dan seterusnya, melihat atau dan mendengar dan mendengar. Mendengar suaranya imam. Makanya biasanya kalau kasusnya itu biasanya jamaah-jamaah yang putri. Ya, jamaah putri itu ditutup rapat. Ditutup rapat. Jadi jamaah putri tidak bisa mengetahui gerakan imam sama sekali atau gerakan orang yang mengetahui gerakan imam. Tertutup rapat, hanya mendengar saja. Itu tidak sah menurut sebagian ulama. Harus mengetahui sehingga kalau ada jamaah putri, oke ditutup satir, tapi satirnya itu agak sedikit dibuka atau ada sedikit satir yang transparan supaya sebagian satu saja ada jamaah putri yang bisa melihat gerakan imam atau melihat gerakan orang yang melihat gerakan imam, maka jamaahnya sudah sah. Kalau suara kan sekarang ada mikrofon, ada mukabbar, ya kan? Suaranya menjadi jelas. Itu syarat yang keenam yaitu mengetahui perpindahan gerakan imam. Syarat yang ketujuh kita akan bahas di video selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.